kehidupan rohani kita tentunya selalu harus diberi makanan rohani. Sebagaimana kehidupan tubuh jasmani kita harus diberi makanan setiap hari supaya fisik kita tetap kuat. Ada yang 1 hari 3 kali, bahkan mungkin ada yang lebih supaya fisik tetap kuat. Apalagi secara rohani, amin. Sedangkan fisik secara fisik, maksudnya tubuh jasmani kita harus diberi makan supaya tetap sehat, tetap kuat. Nah, demikian juga tubuh rohani kita. Karena memang kita manusia terdiri dari dimensi roh, jiwa, dan tubuh. Fisik kita setiap hari saya sudah katakan tadi diberi makan. Apalagi kehidupan rohani kita supaya semakin kuat. Amin. Semakin kuat. Dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Yesus pernah berkata, Yohanes yang ke-6 ayat 48, "Akulah roti hidup." Jadi roti hidup adalah firman Tuhan. Pengajaran Tuhan yang terus membuat rohani kita semakin kuat. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang tidak asing lagi, tetapi Tuhan ingatkan kembali untuk kita belajar di dalam kitab Matius yang ke-15 mulai ayat yang ke-21. Kita akan membaca Matius 15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca secara bergantian. Di sini ada judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Mengadakanlah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak-anakku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku utus saja kepada umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Karena aku roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di siang hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dalam Matius yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Ini adalah tulisan dari Matius dan menceritakan tentang pelayanan dari Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi menceritakan pelayanan dari Tuhan Yesus Hamasiah, dan apa yang kita baca tadi itu bukan perumpamaan. Bukan dalam bentuk analogi atau perumpamaan, tetapi itu cerita yang benar-benar terjadi. Jadi cerita kisah nyata yang benar-benar terjadi. Sebab kalau kita membaca di dalam kitab Matius juga banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Perumpamaan tentang kerajaan surga seperti 10 gadis. Ada yang 5 bijaksana, ada yang 5 bodoh. Yang bijaksana itu bicara gereja Tuhan, kehilat orang percaya yang sungguh-sungguh. Yang 5 yang bodoh itu berbicara gereja Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Punya pelita tapi tidak punya minyak. Yang bijaksana punya pelita dan punya minyak. Itu perumpamaan tentang kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Tetapi saudara, cerita yang kita baca hari ini, Matius yang ke-15 ayat 21 sampai 28 ini cerita kisah nyata seorang perempuan Kanaan, atau dalam kitab Markus yang kalau kita lihat di dalam kitab Markus 7 ayat 24 sampai 30, perempuan Yunani, perumpamaan Sirofenisia. Jadi perempuan Yunani atau perempuan Sirofenisia. Kalau di sini dikatakan perempuan Kanaan yang percaya. Tapi yang jelas apa yang disebut dalam Markus 7 juga di Matius 15 ini, perempuan Kanaan atau perempuan Yunani atau perempuan Sirofenisia, semua itu bangsa kafir. Jadi semua itu di luar Israel. Artinya kalau dilihat dari
janji Tuhan tentang pilihan kepada Abraham, ini tidak masuk pada pilihan. Termasuk kita. Kita ini tidak masuk pada bangsa pilihan. Karena kalau kembali ke kitab suci, Amos yang ketiga, ayat yang kedua, saya minta satu orang kekasih untuk membacakannya, membuktikan bahwa Israel itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham dalam Kejadian 12. Dikatakan Kejadian 12, olehmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan keturunan dari Abraham yang namanya bangsa Israel, itu adalah pilihan Tuhan. Atau lebih jelas kita baca dalam Amos 3 ayat yang kedua. Silakan. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Ya, Tuhan berkata lewat Nabi Amos kepada bangsa Israel, hanya kamu yang aku kenal dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Sehingga ketika orang Israel, ketika mereka berbuat dosa, Tuhan Bapa Yahweh tidak segan-segan menegur dan menghajar. Kalau mereka ditegur, mereka insaf sadar, Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai. Kalau mereka kabal, mereka berkeras hati, ada pukulan Tuhan, ada murka Tuhan yang terjadi. Karena mereka memang adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Nah, cerita hari ini tentang perempuan Kanaan yang percaya. Dan saudara, perempuan ini percaya kepada Yesua karena dia dalam pergumulan. Pergumulannya adalah anaknya kerasukan setan. Anaknya mengalami kerasukan setan, ini bukan pergumulan yang gampang. Amin. Ini bukan masalah yang biasa-biasa. Kalau dia sakit secara medis, bisa dibawa ke dokter. Dokter ahli bisa menyembuhkan. Apalagi sekarang kan sudah ahli jantung, ahli, pokoknya segala macam ahli. Kalau ditelusuri secara medis penyakitnya ditemukan, kasih obat. Jadi ada penanganan medis kalau sakit medis. Tapi ini saudara, biar dokter ahli tidak bisa menyembuhkan. Karena namanya sakit yang dikerjakan oleh setan. Anak yang kerasukan setan. Mau pakai dokter ahli pun tidak bisa sembuh. Hanya dengan kuasa Bapa Yahweh. Amin. Dan kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia memiliki pergumulan yang besar, tetapi pertama, dia membawa pergumulannya tidak salah sasaran. Amin. Dia membawa masalahnya tidak salah sasaran. Artinya dia membawa doanya, dia membawa pergumulannya tepat sasaran. Yaitu dia datang kepada Yesua. Karena kalau kita baca dalam Markus yang ke-7 ayat 24-30 dijelaskan, dia sudah mendengar tentang Yesua. Perempuan ini sudah mendengar tentang Yesua. Dan memang pada waktu itu Tuhan Yesua ketika ada di dunia ini selama 33,5 tahun, setelah Tuhan Yesua umur 30 dibaptis dan sekitar 3,5 tahun dia memberitakan Injil, banyak mujizat yang terjadi. Orang mati bangkit seperti Lazarus sudah 4 hari di kuburan bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Bahkan dalam kitab Yohanes dicatat, kalau semua perbuatan Yesua dicatat, kitab suci tidak akan cukup, tidak akan mampu. Karena begitu banyak mujizat. Walaupun ada yang menghitung, ada sekitar 35 ke 37 mujizat. Itu yang dihitung. Tapi catatan dalam kitab Yohanes, kalau semua perbuatan Yesua dicatat, mujizat tidak akan cukup. Karena memang banyak sekali mujizat. Termasuk yang kita baca hari ini, saudara. Perempuan Kanaan yang percaya mengalami mujizat, anaknya kerasukan setan disembuhkan. Cuman langkah pertama adalah bawa masalah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Amin. Saya percaya hari ini kita datang beribadah. Beribadah Sabat ini adalah perintah Tuhan, karena memang harus kita melakukannya. Dalam hukum yang keempat, dalam kitab Keluaran yang ke-20, di 10 firman, kita sudah baca tadi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita menguduskan hari Sabat. Tapi kita harus tahu, ketika kita datang di harinya Tuhan, di undangannya Bapa Yahweh, di sana kita akan bertemu dengan mujizat. Amin. Di sana kita akan bertemu dengan mujizat. Karena kita datang dengan latar belakang pergumulan yang berbeda, tetapi punya satu jawaban yang pasti, yaitu Tuhan kita sumber jawaban. Amin. Keluarga di tempat ini, kedua ibu yang ada kita semua, yang datang kepada Bapa Yahweh hari ini, di hari Sabat ini, ingat saudara, peristiwa mujizat di hari Sabat banyak sekali.
Sampai ahli Taurat orang Farisi, mereka marah sekali sama Yesua. Karena Tuhan Yesua menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Banyak mujizat yang terjadi. Karena memang itu adalah perintah Tuhan, makanya Yesua katakan, di hari Sabat bukan berbuat jahat, harus berbuat baik. Jadi Tuhan Yesua bukan melarang ibadah Sabat, tapi saudara, dia menentang orang-orang yang tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau melakukan kasih di hari Sabat. Sebab hari Sabat itu adalah kasih. Kasih kita kepada Bapa Yahweh. Mulai dari jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Baru sakor etiom hasabat lekaso. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu perintah kepada Bapa Yahweh, kasih kita kepada Tuhan. Secara vertikal kita mengasihi Tuhan. Secara horizontal mulai kepada KBT Tafika Wetimeka. Hormatilah ayah dan ibu. Seterusnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan bersaksi dusta. Jadi saudara, kasih kita kepada Bapa Yahweh adalah kita melakukan segala perintahnya termasuk ibadah Sabat. Dan ingat, ketika kita datang beribadah di hari Sabat, kita tidak salah sasaran. Karena apa? Kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Amin. Seperti cerita hari ini, perempuan Kanaan yang percaya. Langkah pertama adalah dia membawa masalahnya, dia membawa persoalannya kepada pribadi yang tepat, kepada sumber pertolongan, sumber jawaban, yaitu Tuhan Yesua. Amin. Atau Bapa Yahweh. Tapi saudara, kalau kita baca seterusnya di dalam ayat ayat yang ke-23, ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi langkah yang pertama adalah berseru kepada Tuhan atau datang kepada Bapa Yahweh membawa segala pergumulan kita. Kita tidak boleh salah sasaran, harus tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesua, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah ternyata kalau kita perhatikan, ketika perempuan ini sudah membawa pergumulannya kepada pribadi yang memang harus menolong dia, yaitu Tuhan Yesus, tetapi belum ada jawaban. Jadi saudara, pribadi yang sudah tepat sasarannya dari perempuan ini membawa pergumulannya, membawa persoalannya, tetapi pribadi ini belum menjawab. Yesus belum menjawab. Bahkan bukan cuma itu, murid-muridnya suruh supaya perempuan ini pergi, karena namanya dia berteriak. Berteriak, berseru, berarti dia memanggil dengan suara keras. Bisa saja dia katakan, Yesus anak Daud, karena ada jarak toh, ada jarak. Berarti dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, karena anakku perempuan sangat menderita kerasukan setan. Yesus tidak menjawab, malah murid-murid suruh dia pergi. Artinya saudara, ada tantangan. Amin. Ada ujian. Ingat, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, berarti kita saudara harus diperhadapkan juga dengan ujian iman. Bukan berarti kalau kita sudah datang kepada Tuhan sudah mulus semuanya, sudah seperti berjalan di jalan tol. Tapi ingat saudara, ketika kita datang kepada Yesus, kita akan belajar untuk memikul salib. Amin. Kita akan belajar untuk sangkal diri dan pikul salib. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang tidak sangkal diri dan tidak pikul salib tidak layak. Mari kita baca itu, Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Jadi ketika kita sudah datang kepada Tuhan dan membawa pergumulan kita mau mengikut Yesus, harus kita mengalami yang namanya ujian iman atau proses iman. Kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Tuhan Yesus katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak. Berarti saudara, pikul salib itu adalah kasih karunia. Amin. Sebagaimana sudah banyak kali juga disampaikan, Filipi 1 ayat 29. Dikatakan kita diberikan karunia kepada kita oleh Bapa Yahweh, bukan cuma percaya, tapi juga menderita. Menderita itu adalah kasih karunia. Perempuan ini saudara, double penderitaannya. Anaknya kerasukan setan. Waktu dia datang berseru, dia datang berdoa,
Meminta belas kasihan Bapa Yahweh, belum ada jawaban. Malah murid-muridnya suruh dia pergi. Berarti ada ujian iman. Amin. Ada tantangan iman. Kalau kita lihat ayat 24, Yesus sudah menjawab, tapi tidak tepat dengan kerinduan. Dikatakan begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, kita melihat, sudah ada jawaban, tapi belum tepat. Nah, ini juga ujian iman. Banyak sekarang gereja Tuhan, orang percaya, kalau belum ada jawaban langsung kecewa, tinggalkan Tuhan. Atau ada jawaban tetapi tidak sesuai, langsung meninggalkan Tuhan. Tapi kita belajar dari perempuan Kanan ini yang punya iman luar biasa. Punya iman yang bukan asal-asalan, tetapi punya iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bayangkan dia sudah menerima jawaban, tapi dikatakan Tuhan Yesus menjawab, hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Dan memang itu tepat, saudara. Dari ayat ini, saudara, kalau kita melihat banyak orang-orang yang punya pemahaman yang bisa dikatakan ekstrim. Mereka beranggapan bahwa orang di luar Israel tidak bisa diselamatkan. Karena mereka berpatokan di ayat ini. Tuhan Yesus hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Domba-domba kan itu Israel, bicara Israel. Kalau katanya di luar Israel, kambing. Kambing. Karena memang dalam Matius, kalau kita baca dalam kitab Matius yang ke-35, waktu penghakiman terakhir, Yesus katakan domba ada di sebelah kanan, kambing ada di sebelah kiri. Yang domba itu dengar-dengaran, artinya melakukan firman. Yang kambing itu orang-orang yang tidak melakukan firman. Dan ada dombing. Dan ada di tengah-tengah. Cuma ada domba dan kambing. Memang saudara, kalau kita belajar kitab suci, kategori orang-orang yang belum hidup dalam firman, ini menurut firman ya, menurut firman. Makanya Yesus tidak salah mengatakan dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari Israel. Karena orang Israel itu dianggap seperti domba. Jadi orang-orang yang dengar-dengar dan orang-orang yang mau melakukan firman itu dianggap seperti domba. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur yang ke-49 ayat 21. Mazmur 49 ayat 21. Dan kita akan baca di dalam kitab 2 Petrus 2 mulai ayat 21. Demikian, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Amin. Manusia dengan segala kegemilangannya tanpa pengertian akan disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Dalam pengertian begini, orang yang walaupun dia saudara hebat, dia kuat, dia punya segala-galanya, tapi kalau dia tidak punya pengertian akan firman Tuhan, sama dengan Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa oleh karena tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa oleh karena tidak mengenal Tuhan. Karena mereka yang mau menolak pengenalan akan Tuhan. Sehingga Tuhan menolak mereka menjadi imam-imam Tuhan. Sampai keturunan mereka. Jadi, orang yang tanpa pengertian, tanpa pengetahuan tentang firman, disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Dalam pengertian, orang yang tidak mau hidup dalam firman, orang yang tidak mau hidup dalam perintah-perintah Tuhan, itu sama dengan binatang yang akan dibinasakan. Kalau kita baca 2 Petrus 2, kita baca mulai ayat yang ke-20 supaya lebih jelas. 2 Petrus 2 ayat 20. Demikian, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Masiah telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Ya, jadi itu digambarkan oleh Rasul Petrus tentang kehidupan orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah tahu kebenaran tetapi kembali mencama perkara dosa, kembali hidup dalam kehidupan manusia lama, dikatakan seperti anjing kembali kepada muntah, babi kembali kepada kubangannya. Makanya saudara, kalau kita lihat, Yesus tidak salah menjawab
Yesus katakan kepada perempuan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nanti kita akan maju sebentar. Sampai Yesus katakan perempuan ini seperti anjing, disetarakan dengan anjing. Nah, kita maju terus di dalam pembacaan kita tadi, Matius yang ke-15. Kita lihat di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tindakan yang kedua dari perempuan ini, Yesus pertama tidak menjawab, murid-muridnya suruh pergi. Bahkan Yesus menjawab tapi hanya berkata, diutus kepada domba-domba. Berarti dengan kata lain tidak akan ditolong. Tapi perempuan ini tidak putus asa. Amin. Ujian iman yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, saudara, dia tidak berhenti sampai di berseru saja. Dia tidak berhenti hanya sampai memanggil Tuhan Yesus saja. Tapi ketika dia dikatakan tidak patut ditolong atau hanya Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel, malah dia datang lebih dekat dan menyembah. Amin. Perempuan ini lebih dekat dan menyembah sambil dia berkata begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kalau tadi berseru berarti ada jarak. Masih ada jarak. Tapi sekarang dia sudah mendekat dan menyembah. Perempuan ini tidak putus asa. Perempuan sekali lagi itu gambaran gereja Tuhan. Perempuan ini gambaran kehidupan kita. Seperti perempuan Kanaan. Kita digambarkan seperti perempuan Kanaan. Kalau menurut garis keturunan pilihan, kita ini tidak masuk. Amin. Kita ini mengalami kecipratan keselamatan lewat pengorbanan Yesus. Dia berkorban di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8. Tapi saudara harus diresponi dengan tindakan. Amin. Harus diresponi dengan tindakan seperti belajar dari perempuan ini. Dia berseru, dia mendekat dan menyembah. Dan tidak sampai di sana ujian iman. Tidak sampai di sana proses iman yang dialami. Kalau kita lihat ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau tadi Yesus katakan dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yang kedua Yesus katakan tidak patut mengambil roti bagi anak-anak disediakan kepada anjing. Kalau orang Israel itu dikatakan adalah anak-anak, atau tadi gambarannya adalah domba. Roti hanya untuk anak-anak. Anak-anak itu orang-orang pilihan Tuhan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Bayangkan. Perempuan ini disetarakan dengan anjing. Tapi memang sebagaimana yang sudah kita baca tadi ayat-ayat firman Tuhan tadi, orang-orang yang tidak hidup dalam firman itu seperti binatang yang akan dibinasakan. Orang-orang pun yang sudah tahu firman tapi kehidupan lamanya, manusia lamanya perkara dosanya dia kembali jama. Ada peribahasa anjing kembali kepada muntah, babi kembali kepada kubangan. Atau lebih jelas kita baca juga di dalam kitab Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15, firman Tuhan katakan begini. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 15, silakan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Firman Tuhan katakan, tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, tukang sundal, dan segala orang yang berbuat kejahatan tinggal di luar. Artinya tidak ada tempat di Yerusalem baru. Tidak ada tempat di surga. Dimulai dengan kata anjing-anjing. Anjing-anjing ini bukan secara letterlet. Maksudnya yang anjing-anjing 4 kaki itu berjalan di bawah meja, bukan. Ini saudara digambarkan kehidupan orang-orang yang tidak hidup dalam firman. Amin. Ini kitab suci yang katakan. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, segala orang yang berbuat dosa, hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam dusta, tinggal di luar. Tidak ada tempat di Yerusalem baru. Tidak ada tempat di Samaim atau di surga. Makanya saudara, kalau kita lihat, Yesus menjawab kepada perempuan ini tepat karena memang perempuan ini bangsa kafir. Orang kafir, saudara. Artinya, menurut firman Tuhan, dia tidak masuk pada kategori keselamatan. Tapi kita lihat, saudara, walaupun Yesus sudah katakan tidak patut mengambil roti
bagi anak-anak disediakan kepada anjing, apa yang dilakukan oleh perempuan? Tindakan yang ketiga. Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Ini iman yang luar biasa. Amin. Dia tidak putus sampai mendekat dan menyembah. Dia sudah datang berseru. Tuhan Yesus mengatakan hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tidak putus asa perempuan ini. Dia terus mendekat dan menyembah. Yesus katakan, tidak patut mengambil roti bagi anak-anak disediakan bagi anjing. Disetarakan dengan anjing. Tapi perempuan ini insaf dan sadar. Memang betul dia adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Memang orang yang tidak sesuai dengan firman. Namanya bangsa Sirofenisia. Bangsa Yunani namanya bangsa Kanaan. Tidak masuk pada kategori pilihan Tuhan. Tapi dia insaf, dia sadar. Nah, Tuhan mau juga kita di hari-hari ini. Walaupun secara garis keturunan kita tidak masuk pilihan. Tapi dengan kita percaya sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan seperti perempuan ini. Kita mengalami kelayakan. Amin. Pasti kita ditolong oleh Tuhan. Pasti kita menerima jawaban dari Tuhan. Amin. Yang penting jangan putus asa. Jangan kita kecewa. Memang begitu. Mengiring Tuhan, mengikut Bapa Yahweh ada ujian iman. Seringkali kita berdoa langsung ada jawaban. Tapi seringkali tidak. Ada ujian iman dulu. Ada proses iman. Karena seringkali juga saudara orang kalau cepat dijawab ada kalanya lupa Tuhan. Kalau cepat dijawab seringkali lupa Tuhan. Tidak jadi matang itu iman. Tidak dewasa. Tapi kalau sudah melalui proses, pasti saudara, ujian iman sebesar apapun dia akan terus maju dengan Tuhan. Kita belajar dari perempuan ini. Akhirnya apa yang dialami? Mujizat saudara. Jawaban dari Bapa Yahweh itu terjadi. Anaknya kerasukan setan disembuhkan. Ayat yang ke-28. Apa yang Tuhan katakan? Maka Yesua menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ini Tuhan yang katakan. Sedangkan sesama mempelai, sesama hamba Tuhan katakan besar iman, luar biasa. Amin. Kalau kita ada teman-teman yang seiman katakan, luar biasa kamu punya iman. Kamu memang betul-betul setia. Kan senang. Itu cuma sesama para pelayan. Sesama anak-anak Tuhan memberi kata-kata dorongan. Kita dikatakan, kamu punya iman luar biasa. Kamu memang setia. Kita jadi semangat. Apalagi kalau Tuhan yang bilang. Amin. Tuhan yang katakan kepada perempuan ini bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi. Yesua sendiri yang katakan, besar imanmu. Besar saudara iman. Sedangkan iman sebesar biji sesawi bisa gunung dipindahkan. Amin. Lautan bisa dipindahkan, apalagi kalau iman besar. Tuhan yang bilang, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan saya percaya mujizatnya bukan cuma sampai di sana. Terus dialami oleh perempuan ini. Lebih dari itu dia mengalami keselamatan. Jadi perempuan ini mengalami keselamatan. Karena Tuhan bilang besar iman. Amin. Kalau orang memiliki iman yang besar, berarti iman yang kuat, iman yang sempurna, jelas mengalami keselamatan. Karena ingat, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan kita harus bergembira kalau mengalami ujian iman. Karena ayat 9 tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Tujuan iman kita mengalami proses, mengalami ujian iman, supaya 1 Petrus 1 ayat 9, keselamatan jiwa. Hari ini saudara kita belajar dari perempuan Kanaan, yang sebenarnya dia bukan masuk pada kategori orang yang ditolong oleh Tuhan. Orang yang diselamatkan, tapi mengalami keselamatan karena tindakan imannya. Dia berseru, dia menyembah, dan dia semakin dekat dengan Tuhan. Sedangkan perempuan ini yang dikategorikan sebagai orang berdosa, Tuhan tolong karena imannya, apalagi kalau kita mau hidup dalam kebenaran. Kita belajar dari kehidupan Raja Hizkia dalam kitab 2 Raja-Raja yang ke-20. Ketika Yesaya Nabi yang besar dipakai Tuhan berbicara kepada Raja Hizkia, Raja Yehuda waktu itu karena dia sakit, Tuhan berkata kepada Hizkia lewat Yesaya, pesankanlah atau sampaikan pesanmu kepada keluargamu, karena penyakitmu akan membawa kepada kematian. Sampaikan pesanmu terakhir kepada keluarga. Tapi karena Raja Hizkia ini dia masih mau hidup, dia menghadap dinding dan dia berdoa, dia berkata kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, ingatlah apa yang sudah aku lakukan.
Aku sudah hidup benar. Aku sudah menjauhkan segala penyembahan berhala. Aku percaya kepada Bapa Yahweh. Hatiku berpaut kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja yang ke-18. Itu kebenaran yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Akhirnya saudara, Yesaya belum keluar sampai di halaman. Bapa Yahweh sudah kembali menyuruh Yesaya. Sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan sembuh. Dan Tuhan masih beri dia umur panjang 15 tahun lagi. Sedangkan perempuan Kanaan kategori orang yang sebenarnya berdosa karena imannya yang sungguh-sungguh Tuhan jawab. Apalagi kalau kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Pasti doa kita dijawab Tuhan. Contohnya adalah Raja Hizkia. Karena dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia menangis dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan vonis, sedangkan dokter vonis ada kalanya betul. Apalagi kalau Tuhan yang vonis. Tapi saudara, karena Tuhan melihat hati dari Hizkia yang betul-betul hidup dalam kebenaran dan dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan masih beri dia umur panjang 15 tahun. Ya, jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan mau, mari kita terus setia dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, bawa kepada Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, kecil besar, bawa kepada Tuhan. Kalaupun kita sudah bawa kepada Tuhan, seringkali belum ada jawaban, masih ada ujian iman, jangan kita kecewa. Jangan kita putus asa, kita maju terus. Karena Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tuhan pasti tolong. Karena Bapa Yahweh dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia sanggup menolong pergumulan apapun yang kita hadapi. Kecil besar, yang penting Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita yang mau sungguh-sungguh. Seperti perempuan Kanaan yang percaya, yang kita belajar pada hari ini. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Biar firman ini terus memotivasi kita. Jadi kita semangat, kita terus maju terus. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, Tuhan mencari iman seperti perempuan Kanaan ini. Yang tidak melihat ujian iman, tapi dia terus mau memandang kepada Tuhan. Yang tidak mau melihat tantangan iman, dia akan terus maju terus dengan Tuhan. Bapa Yahweh memberkati, kita bersyukur. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik buat firman-Mu. Teraikan di hati pikiran kami dan mampukan kami untuk terus menjadi pelaku firman. Mempelai-Mu, hamba-Mu terbatas dalam menjabarkannya, tapi sesuai dengan hikmat yang Tuhan taruh, biar itu termeterai di hati kami. Kami mau membawa persembahan bagi Tuhan, yaitu pujian penyembahan kami. Setelah kami diberkati dengan firman Tuhan, kami rindu memberkati hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Adonai Yesus. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita kasih pujian.